Ngaji online, tata cara beribadah di masa pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini di majelis ngaji online bersama Cak Yus dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjunjung kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Ketiga kalinya di sini saya sebagai moderator. Marilah kita buka ngaji online ini dengan bacaan Ummul Kitab. Oke, langsung saja. Saya akan membacakan kurutum vitae dari pemateri. Nama Yusuf Fadlullah, tempat tanggal lahir Kediri 1 Agustus 2000, alamat Jalan Raya nomor 228, Desa Turus, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Jurusan Fikih Kebangsaan, Mahat Ali Lirboyo, nomor kontak 0858122471010. Untuk motonya, if we never try, we never know. Sekian dari kurikulum vitae dari pemateri. Beliau banyak sekali prestasi yang didapat. Dengan tema bagaimana sih ibadah-ibadah yang dapat kita lakukan saat di masa pandemi kayak gini. Kan kita juga banyak pertanyaan tentang bagaimana kita harus supaya kita ibadah itu tetap lancar walaupun dalam situasi yang saat ini. Monggo saya persilahkan kepada pemateri, yaitu Cak Yusuf Fadlullah. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk PowerPoint-nya saya kirim di chat. Nanti yang menginginkan silahkan dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah di masa pandemi. Ibadah di masa pandemi. Sebelum kita jauh-jauh ibadah itu kita harus gimana sih? Ibadah apa harus sholat? Apa itu? Kita nggak usah jauh-jauh ke situ dulu. Kita bahas yang pertama, sebenarnya kenapa sih kok kita itu harus beribadah? Itu dulu aja. Saya singgung di sini kenapa kita harus beribadah? Karena Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di Quran surah Az-Zariyat ayat 59, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Ini Quran Nun. Wal insan illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi kita sejatinya diciptakan di dunia ini, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah. Selebihnya hanya bonus. Mungkin dari sini sudah bisa dipaham ya konsep awal dari beribadah. Jadi mau gimana pun apapun keadaannya, kita itu harus tetap beribadah. Terus pengertian ibadah. Definisi dari ibadah. Ibadah itu apa sih? Ibadah itu adalah menyembah atau berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang namanya menyembah atau berbakti itu berarti dari kita untuk Allah. Kita menyembah Allah, kita berbakti kepada Allah. Apapun yang kita ekspresikan, kalau itu kita niati untuk menyembah Allah, maka itu akan bernilai ibadah. Ibadah bisa juga diartikan dengan wujud cinta kita kepada Allah. Nah, yang namanya mencintai itu harus tahu siapa yang dicintai dan bagaimana caranya mencintainya. Nah, karena yang kita cintai adalah Allah, maka wujud cinta kita kepada Allah adalah dengan beribadah, dengan menyembah Allah, dengan berbakti kepada
Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Ibadah sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu apa sih? Ibadah mahdhah adalah ibadah yang murni. Murni dalam artian tanpa campur tangan orang lain. Jadi kita melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain, tanpa mengikut sertakan orang lain, itu sudah sah ibadahnya, itu namanya ibadah mahdhah. Terus yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah atau ibadah yang dilakukan besertaan dengan campur tangan orang lain atau butuh dengan bantuan orang lain. Ibadah mahdhah ghairu mahdhah. Kalau ibadah itu dibagi menjadi dua, dilakukan sendiri dan melibatkan orang lain. Kalau mahdhah itu bisa dilakukan sendiri. Contoh seperti zikir, sholat munfarid, sholat yang tidak berjamaah, membaca Al-Quran, puasa, bersolawat, itu termasuk ibadah mahdhah. Karena tanpa orang lain berzikir, sholat munfarid, membaca Al-Quran, puasa, bersolawat, itu sudah sah nilai ibadahnya. Ada kalanya ibadah mahdhah ini harus melibatkan orang lain. Contoh seperti sholat berjamaah. Sholat berjamaah sebenarnya sholat sendiri pun ini sudah sah. Sholat sendiri itu sudah nggak apa-apa, nggak ada masalah, sudah sah. Tapi ketika kita mau berjamaah, maka Allah akan melipat gandakan menjadi 27 derajat pahalanya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah haji atau ihram ke Baitullah. Haji sebenarnya kita bisa sendiri, haji sendiri itu bisa. Tapi realitanya, karena waktu haji itu 1 tahun sekali, waktu haji itu hanya 1 tahun sekali, maka orang satu dunia ini, orang Islam satu dunia ini melaksanakannya pada satu waktu, otomatis akan terjadi perkumpulan manusia yang banyak. Nah, berarti melibatkan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah tarawih. Sebenarnya tarawih itu dilakukan sendiri nggak apa-apa. Tapi adat kita di Indonesia, tarawih dilakukan secara jamaah, sholat id juga seperti itu. Kemudian jual beli atau muamalah. Kalau muamalah, ini masuknya ke ibadah ghairu mahdhah. Murni ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah itu harus dilakukan dengan orang lain. Nggak bisa. Ibadah ghairu mahdhah dilakukan sendiri itu nggak bisa. Jual beli, kita jual ke diri kita sendiri nggak bisa. Harus melibatkan orang lain. Kemudian sedekah. Sedekah itu juga melibatkan orang lain. Itu. Silaturahim juga seperti itu. Kemudian taatil amri atau mentaati pemerintah itu juga termasuk ibadah ghairu mahdhah. Kemudian ketentuan beribadah. Ketentuan beribadah saya contohkan seperti sholat. Nah, sholat itu pasti ada yang namanya syarat. Syarat sendiri itu apa sih? Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan ibadah. Contohnya, seperti ketika sebelum sholat kita pakaiannya harus suci. Kita harus keadaan tohir, kita harus mempunyai wudhu, seperti itu. Kita nggak boleh membawa najis, seperti itu. Itu salah satu dari syarat sahnya sholat. Nah, kalau syaratnya ini belum terpenuhi, syaratnya kok tidak terpenuhi, maka ibadah kita belum sah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah rukun. Rukun itu apa sih? Rukun adalah sesuatu yang harus dilakukan di dalam prosesi ibadah. Nah, rukun itu contohnya seperti apa? Rukun itu seperti takbiratul ihram, ruku, sujud, itu adalah rukunnya sholat. Harus dilakukan. Terus kemudian saya contohkan lagi ibadah yang selanjutnya adalah taat atau manut. Taat atau mengikuti perintah, seperti itu. Nah, kalau taat, yang dinamakan taat, pasti ada yang namanya perintah. Nah, perintah itu sesuatu yang harus kita lakukan. Dan ketika kita meninggalkan perintah tersebut, kita akan mendapatkan dosa. Allah memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu. Nah, kalau kita tidak sholat 5 waktu, maka kita mendapatkan dosa. Kemudian, selain ada perintah, pasti ada larangan. Larangan itu adalah sesuatu yang harus kita tinggalkan. Dan ketika kita meninggalkan, kita akan mendapatkan pahala. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang ada di kitab Arba'in Nawawi, hadis nomor 9. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Yang artinya apa-apa yang aku larang maka tinggalkanlah. Rasul dawuh seperti itu. Apa-apa yang saya larang maka tinggalkan. Dan apa-apa yang saya perintahkan maka lakukanlah. Tapi ada garis bawahnya, mastata'tum, ketika kalian mampu melakukannya.
Haji itu wajib. Haji itu wajib kita lakukan. Tapi ada embel-embelnya apa? Haji wajib bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, ya nggak usah haji nggak apa-apa. Kalau nggak mampu. Nah, seperti itu. Faktu minhu mastata'tum. Ini harus dicatat ya. Mastata'tum. Soalnya pembahasan kita nanti ke ini. Wa ma amartukum bi faktu minhu mastata'tum. Selanjutnya realita yang terjadi sekarang. Pada Desember 2019 kemarin ada virus namanya COVID-19 yang menjalar yang menginfeksi di Tiongkok yang kemudian mewabah sampai ke seluruh dunia, bahkan Indonesia juga kena. Efek dari Indonesia terkena COVID-19 ini akhirnya adalah pembatasan sosial berskala besar atau biasa kita sebut dengan social distancing atau physical distancing. Kita nggak boleh kumpul-kumpul, nggak boleh kita nggak boleh bareng-bareng sama orang-orang, kita nggak boleh membuat kumpulan dengan orang-orang, kita harus sendiri-sendiri, kita harus jaga jarak sama mereka, pakai masker dan lain-lain. Nah, ini peraturan dari pemerintah seperti itu. Nah, dengan adanya social distancing atau pembatasan jarak ini, maka ada masalah baru yang muncul. Saya contohkan langsung ke praktek ibadahnya. Seperti sholat Jumat. Nah, sholat Jumat ini syarat sahnya harus dilakukan dengan 40 makmum orang laki-laki. Tanpa 40 orang makmum laki-laki, maka sholat Jumat tidak sah. Nah, ini kalau kita benturkan dengan peraturan pemerintah yang melarang kita untuk berkumpul, dalam artian kita masa social distancing, maka sholat Jumat tidak mungkin terlaksana. Bahkan pemerintah juga mengeluarkan pemberitahuan kalau sholat Jumat sementara ditiadakan. Nggak usah Jumatan dulu, seperti itu. Takmir masjid dibilangin kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya sholat Id atau sholat hari raya, entah itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Sebenarnya sholat Id atau sholat hari raya ini nggak apa-apa dilakukan sendiri. Cuma adatnya di Indonesia, adat yang sering berlaku, sholat Id dilakukan dengan jamaah seperti itu. Biasanya dilakukan di masjid dan musola. Kemudian sholat tarawih juga seperti itu, biasanya dilakukan di masjid dan musola dan berjamaah juga. Terus silaturahim atau bertemu, silaturahim ini pasti bertemu dengan orang lain, pasti. Yang namanya silaturahim pasti bertemu dengan orang lain, nggak mungkin silaturahim nggak bertemu dengan orang lain. Dengan adanya kata-kata bertemu ini sama pemerintah akhirnya dibatasi juga. Pas kemarin waktu hari raya kita nggak boleh mengunjungi saudara, kita nggak boleh mudik, nggak boleh bepergian jauh seperti itu untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Terus sodako juga seperti itu, harus bertemu dengan orang lain. Sodako kan menyerahkan apa yang ingin kita berikan kepada orang lain. Nah, ini pasti bertemu dengan orang lain. Kemudian sekolah atau mengenyam pendidikan. Nah, ini pasti melibatkan banyak orang. Nggak ada sekolah sendirian, nggak ada. Meskipun homeschooling, itu pasti lebih dari 2 atau 3 orang. Yang jelas pasti bertemu dengan orang, melibatkan banyak orang pasti. Ini masalah-masalah yang muncul ketika virus COVID-19 ini menyerang ke Indonesia. Dan pemerintah juga mengeluarkan peraturan-peraturan masalah-masalah yang ada ini. Sebagian masalah yang saya tampilkan di sini. Ini materinya singkat ya, jadi nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Terus apa yang harus kita lakukan? Melihat syariat memerintahkan kita untuk tetap beribadah, tapi dengan keadaan yang seperti ini, akhirnya pemerintah juga mengeluarkan peraturan kalau kita nggak boleh beribadah sembarangan. Ini juga dikuatkan dengan kata-kata dari Pak Menteri Agama, Jenderal Purnawirawan Fahru Razi. Beliau berkata, rumah ibadah harus menjadi contoh terbaik pencegahan persebaran COVID-19. Jadi masjid, gereja, dan lain-lain ini harus menjadi contoh terbaik pencegahan persebaran COVID-19. Karena mau kita akui ataupun tidak, rumah ibadah itu pasti mempunyai banyak pengaruh kepada umatnya, kepada pemeluk agama masing-masing. Ini pasti memiliki power, memiliki pengaruh. Ketika masjid ini nggak tutup,
pasti jamaahnya datang terus. Maka Jenderal Purnawirawan bilang seperti ini, rumah ibadah harus menjadi contoh terbaik pencegahan persebaran COVID-19. Terus, apakah pemerintah dan syariat ini saling bertentangan? Pertanyaannya kan begitu. Melihat pemerintah peraturannya kayak gitu, terus syariat memerintahkan kita seperti itu, apakah itu bertentangan? Pertanyaannya itu. Nah, sebenarnya pemerintah dan juga syariat itu mempunyai tujuan yang sama. Apa tujuannya? Keselamatan umat. Atau kita biar sama-sama enak gitu, biar sama-sama sehat, biar nggak terjangkit virus corona. Ini juga mempermudah kerja pemerintah dan juga menjaga kesehatan kita sendiri. Nah, ini kalau kita mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah, kita mendukung keputusan pemerintah, menjaga supaya tidak ada perpecahan antara kita dan pemerintah. Nah, kalau dari agama, kita akan mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak kegiatan positif dan mempererat silaturahim. Ini, meski ini dari pemerintah, nah, ini dari pemerintah mengatakan seperti ini, kemudian dari syariat mengatakan seperti ini sisi nilainya sama apa? Ibadah. Ibadah. Kok bisa kita taat ke pemerintah kok ibadah? Kenapa? Karena ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, taatlah kepada ulil amri minkum. Ulil amri itu siapa? Ya pemerintah kita. Jadi kita mengikuti protokol dari pemerintah itu sudah termasuk ibadah karena kita sudah taatil amri atau taat kepada pemerintah. Lanjut. Nah, sekarang ketika kita beribadah dengan prosedur kesehatan, kita beribadah dengan protokol kesehatan. Biasanya ada masalah yang muncul apa? Yang pertama, sholat memakai masker. Kan banyak pertanyaan, emangnya sholat kalau pakai masker itu sah? Padahal kalau sholat itu wajahnya harus dibuka. Mungkin dari teman-teman banyak yang mengetahui hal yang seperti itu. Jadi tahunya seperti itu. Kalau sholat wajahnya harus dibuka. Sebenarnya sholat itu yang wajib dibuka itu hanya dahinya saja. Dahinya saja. Itu ada di redaksi kitab Takratus Syafidah. Mungkin yang pernah mempelajari bisa dibuka. Ada 7 anggota wajib sujud. Salah satunya adalah dahi, bukan wajah. Yang wajib dibuka hanya dahinya saja. Nah, adapun menutup mulut atau talastum atau menutup mulut saja dengan tangan itu hukumnya hanya sebatas makruh. Ini redaksi dari kitab Majmu' juz 3 halaman 179. Di sini berarti sholat pakai masker nggak apa-apa, hukumnya hanya makruh. Nah, dan ini didukung ketika kita tidak memakai masker, maka kita akan rawan tertular virus. Bentar. Bentar ya.
bentar. Nah, saya lanjutkan. Kemudian masalah yang kedua itu salat dengan soft yang berjarak. Ini karena sekarang itu orang-orang sudah kangen dengan masjid, kangen sholat berjamaah di masjid. Akhirnya takmir masjid, akhirnya pengurus masjid mengakalinya dengan memberikan tanda X atau silang di softnya. Nah, akhirnya softnya berjarak, biasanya 1 meter. Ini sebenarnya boleh nggak sih sholat dengan soft yang berjarak seperti itu? Nah, kalau kita menukil dari hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, la dororo wa la diroro. Kalau la dororo wa la diroro artinya kan jangan berbuat madorot seperti itu. Kita nggak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Nah, kalau perenggangan jarak soft ini dilakukan demi menjaga diri dari bahaya, maka nggak apa-apa. La dororo wa la diroro. Daripada kita nggak jamaah, mendingan kita jamaah dengan soft yang berjarak. Itu. Terus al-dororo wala diroro tadi juga akhirnya bisa memberikan jalan mudah kepada ibadah-ibadah yang lain. Di sholat Jumat bisa digantikan dengan sholat duhur. Karena sebenarnya ketika sholat Jumat nanti kok ada kasus yang seperti itu, maka tidak diwajibkan. Itu. Kemudian sholat Id bisa dilakukan di rumah. Ini tapi syarat dan ketentuannya berlaku ya. Terus sholat tarawih ini bisa dilakukan di rumah saja. Silaturahim bisa dilakukan via online, video call, pakai Zoom juga bisa. Sedekah bisa dilakukan transfer via online juga bisa. Sekolah atau kuliah seperti ini bisa dilakukan secara online. Akhirnya kan lebih menghemat waktu dan tenaga, ya kan? Sekolahnya online. Nah, sekarang tinggal kita sebenarnya kalau kita sudah melihat realita penjabaran antara pemerintah dan syariah seperti itu sebenarnya tidak bertentangan. Kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Sebenarnya kita itu ibadah itu untuk Allah atau lillah, Muncul. apa linnas, apa untuk orang lain. Kalau kita ibadah karena Allah atau lillah, maka apapun yang terjadi, kita akan tetap beribadah kepada Allah. Tapi kalau kita ibadah itu linnas, hanya untuk dilihat orang lain, maka masjid ditutup. Jumatan nggak boleh, tadarus nggak boleh. Sudah sebatasnya kita menata hati kita lagi. Nah, sekarang hikmah di balik pandemi ini. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari pandemi ini. Yang pertama, kita akan menjadi yakin bahwa Allah itu sungguh benar-benar maha kuasa. Allahu Akbar, Allah maha besar. Allah dapat menjadikan dunia dan seisinya itu bertekuk lutut dengan takdir yang terjadi. Dengan adanya virus COVID-19 ini, akhirnya orang-orang yang kaya, orang yang kuat, orang yang orang yang suspek, orang yang sehat, pola hidupnya sehat, itu pun bisa terkena penyakit atas takdir, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini menyadarkan kita kalau sebenarnya kita itu bukan apa-apa. Kita itu hanya makhluk Allah. Kita itu adalah makhluk Allah yang lemah. Kita itu nggak bisa apa-apa. Bahkan diberikan sakit kita sudah nggak bisa apa. Terus akhirnya adanya COVID-19 ini juga memperkuat rasa persaudaraan antara satu dengan yang lain. Nah, kita dengan tetangga akhirnya semakin akrab. Karena apa? Kita ada yang kena work from home, kerja dari rumah aja. Akhirnya sama tetangganya semakin ada banyak waktu luang, akhirnya bisa ngobrol-ngobrol depan di teras seperti itu. Tetap pakai masker seperti itu. Nah, akhirnya memperkuat rasa persaudaraan antara satu dengan yang lain. Yang biasanya di rumah itu ayahnya pergi pagi pulang malam, nggak sempat lihat ayahnya. Akhirnya ayahnya tiap hari di rumah. Akhirnya rasa kekeluargaan ini semakin terjalin erat. Terus pengalahkasihan teknologi
ini semakin menuju ke arah yang positif. Nah, biasanya kalau kita bilang teknologi, ini biasanya teknologi itu mengarah ke hal-hal yang negatif. Tapi karena pandemi COVID-19 ini, akhirnya teknologi digunakan oleh orang-orang yang kreatif. Seperti kalian mahasiswa-mahasiswa ini digunakan untuk kuliah online, seminar seperti ini, ngaji online. Ini kan berarti mengalokasikan teknologi ke arah yang ya mungkin saja pembahasan tentang ibadah di masa pandemi. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, ya silahkan. Tadi dari penjelasan pemateri dapat disimpulkan bahwa ibadah itu ada dua, yaitu ibadah mahdhoh dan ibadah ghairu mahdhoh. Nah, kemudian banyak permasalahan ibadah yang seperti bagaimana sih hukumnya kalau kita sholat menggunakan masker? Nah, di sini sudah terjawab bahwa kita sholat menggunakan masker itu boleh karena yang wajib dilihatkan itu adalah bagian dahi. Karena apa? Karena kita kalau sholat tidak memakai masker, maka kita dikhawatirkan dapat virus masuk ke tubuh kita. Nah, kemudian yang kedua, bolehkah kita sholat merenggangkan shaf, sedangkan pada sholat biasanya kan kita untuk dianjurkan untuk merapatkan shaf. Nah, untuk situasi saat ini, situasi pandemi seperti ini, maka kita sholat berjarak itu diperbolehkan karena dalam situasi yang darurat seperti saat ini. Nah, kemudian sebenarnya ibadah-ibadah dapat kita lakukan di rumah, seperti kita sedekah lewat via online, kuliah via online, dan lain-lain. Kemudian hikmah di balik pandemi ini dapat kita petik, yaitu kita dapat melihat kekuasaan Allah. Terus yang kedua, mempererat hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, mengalokasikan teknologi ke arah yang positif. Nah, itu tadi inti dari materi yang kita pelajari. Mungkin dari kalian ada yang ditanyakan, monggo hidupkan mikrofonnya. Gak ada yang tanya? Alhamdulillah. Ayo Rek, masuk gak ono sing tanya Rek? Udah paham? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak, masuk Cak. Oke, monggo. Kan ibadah ada dua macam ya. Ya, ibadah. Lah, nikah itu termasuk ibadah apa Cak ya? Sekian, terima kasih. Ibadah kan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah madhoh dan ghairu madhoh. Madhoh itu adalah ibadah yang murni atau tanpa campur tangan orang lain. Kalau ibadah ghairu madhoh itu adalah ibadah yang bisa dilakukan dengan cara mengikut sertakan orang lain atau kita harus ada partisipasi dari orang lain. Gitu. Kalau ibadah ghairu madhoh. Nah, sedangkan nikah itu apakah bisa dilakukan sendiri? Gimana caranya menikah? Menikahi diri sendiri gitu maksudnya. Berarti nikah itu ikutnya ke ibadah ghairu madhoh karena ini pasti ada melibatkan kalau laki-laki pasti menikahi perempuan, kalau perempuan menikahi. Mungkin cukup ya? Oh iya, cukup ya. Makasih. Ini ada pertanyaan yang masuk dari Mbak Zahwa Rifqatul Maula. Tangklet dengan kuliah serba online. Bagaimana cara kita menanamkan rasa takdim kepada guru? Jujur, kadang saya sendiri lupa jadwal, nge-back grup atau meeting yang sedang berlangsung. Matur suwun. Kuliah serba online kan akhirnya, nah ini yang perlu ditanamkan kepada mahasiswa sekarang. Kadang kan kita kalau berguru kepada orang dan orangnya itu ada di depan kita, maka kita akan bisa menjaga adab. Tapi bagaimana? Bahkan ada yang kadang ngaji online cuma pakai kaos seperti itu. Kayaknya kan adabnya kurang seperti itu. Nah, ini bagaimana? Nah, saya jelaskan sedikit ya. Antara ngaji offline dan ngaji online atau belajar secara offline dan belajar secara online itu seperti ketika kita melihat tutorial memasak, cara memasak di YouTube gitu.
kita tahu potongannya seberapa besar, komposisinya apa. Tapi ada satu yang tidak bisa kita tahu dari si pentutorial tadi, apa baunya, aromanya. Sama ketika kita ngaji online, terus sekolah online, kuliah online, ini semua insya Allah bisa kita praktekkan meskipun entah itu offline ataupun online, ini bisa. Tapi ada satu hal, pasti ada satu hal yang tidak bisa terpenuhi. Mungkin salah satunya itu adab atau kesopanan. Nah, caranya gimana? Kita niati, kita tata hati kita sebaik mungkin. Meskipun kita itu kuliahnya online, ayolah kita tetap menjaga akhlak kita kepada guru. Seperti yang ada di kitab Ta'limul Muta'alim itu. Kalau kita meskipun kita itu kuliah online, kita berhadapan dengan kamera, kita tetap utamakan akhlak kita, cara berbaikan kita. Seperti biasanya kan atas kerudungan, bawah itu celana pendek kayak gitu. Nah, Oke, untuk biasanya pertanyaan ya biasanya kayak gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana sholat menggunakan sebelum sholat kita menggunakan hand sanitizer dahulu? Hukumnya apa, Cak? Monggo. hand sanitizer. Nah, hand sanitizer itu kan mengandung alkohol ya. Mungkin yang dijanggalkan di situ. Alkohol kan tahunya teman-teman mungkin alkohol itu najis. Tapi sebenarnya di redaksi kitab yang bukan itu apa? Bukan khamar. Kalau alkohol yang seperti alkohol yang untuk hand sanitizer itu nggak apa-apa. Mungkin ada lagi? Nah, ada, Cak. Ini dari Mas Eka Hadi Saputra. Bagaimana hukumnya sholat sendiri di situasi seperti ini atau pandemi, sedangkan kita tahu bahwa sholat berjamaah di masjid lebih baik? Sebenarnya dari tadi itu saya mau menyampaikan sesuatu, cuma nunggu momen. Sebenarnya ya, di dalam Islam itu ada yang namanya maqasid syariah atau maksud dari syarak itu bagaimana sih? Maksud dari syar'i itu maksudnya kayak gimana sih? Ada 5 yang harus dijaga. Yang pertama adalah hifdzuddin, yang kedua adalah hifdzun nafas, yang ketiga adalah hifdzul akal, hifdzuddin atau memelihara agama, hifdzun nafas atau memelihara jiwa, hifdzul akal memelihara akal, hifdzun nasl atau nasab memelihara keturunan, hifdzul mal memelihara harta benda. Kalau hifdzuddin itu kita memelihara agama, dalam artian kita melakukan ibadah seperti itu. Nah, kalau hifdzun nafas, maka kita menjaga nyawa, menjaga supaya kita tetap hidup gitu. Nah, kalau kita bersentuhan dengan orang lain di masa yang seperti ini, maka kita harus hifdzun nafas, dalam artian kita harus menjaga nyawa kita, bukan hanya nyawa kita bahkan, tapi nyawa orang lain juga. Benar, mungkin ada sebagian orang yang imunitinya kuat, akhirnya terkena COVID-19, dia nggak apa-apa, dia bisa survive, dia bisa sembuh. Tapi mungkin ada juga yang punya penyakit bawaan, mungkin asma atau yang lain-lain, pernafasan seperti itu. Akhirnya ketika dia terkena COVID-19, maka penyakitnya ini semakin parah dan akhirnya memburuk sampai naudzubillah meninggal dunia. Nah, ketika keadaannya seperti ini dan keadaan itu memaksa kita untuk sholat sendiri di rumah. Kok sholat? Sekarang gini loh, ada kau yang mengatakan ketika dalam masa wabah seperti ini kita diam di rumah, kita tidur diam aja di rumah, nggak usah keluar rumah, nggak usah ngapa-ngapain. Kok sampai kita mati di dalam rumah, maka mati kita mati syahid. Redaksi yang menyebutkan seperti itu. Apalagi sholat sendiri pun kalau dilaksanakan dengan niatan supaya menyelamatkan banyak nyawa, maka itu nilai ibadahnya sudah sangat besar sekali. Jadi kalau dalam keadaan seperti ini, mungkin yang lebih dianjurkan adalah sholat sendiri di rumah. Kembali ke materi saya yang tadi, sebenarnya kita itu ibadah itu lillah apa linnas? Kita itu ibadah untuk Allah apa untuk manusia? Kita itu ibadah lillahi ta'ala apa kita tolabul ismi, kita cari nama. Saya sholat jamaah biar dilihat sama dia. Mungkin ada yang niatannya seperti itu. Saya darusan lah biar didengar sama si dia kayak gitu.
Ini kita luruskan dulu niat kita. Sebenarnya kita itu ibadah atau melakukan suatu hal apapun itu sebenarnya lillahi ta'ala apa linnas, untuk Allah apa untuk manusia atau untuk orang lain. Jadi intinya lebih baik kita itu sholat di rumah saja di masa pandemi seperti ini karena dikhawatirkan nanti kita tertular dari virus yang berbahaya tersebut. Ya benar-benar tambahin ya. Sebenarnya sholat jamaah pun itu nggak harus di masjid. Sholat jamaah itu bisa di rumah. Kalau yang udah punya suami ya sama suaminya, yang udah punya istri sama istrinya, kalau yang sama orang tua ya sama orang tuanya. Jadi nggak harus ke masjid untuk jamaah. Tapi jamaah itu bisa dilakukan di rumah ataupun dimanapun, di kamar kalian. Kalau yang di pondok ya sama teman-teman yang ada di pondok. Ini seperti itu. Jadi nggak harus ke masjid. Kalau ke masjid itu mempunyai resiko yang besar, ya nggak usah. Karena taruhannya apa? Nyawa. Konsistensi kita ibadah pada masa yang akan datang ini loh terancam. Seperti itu. Dan mengancam konsistensi ibadah orang lain juga. Kemudian kalau kita nekat beribadah dengan dalih kalau saya nggak ke masjid nanti gini, tapi kita mengabaikan perintah dari pemerintah, protokol dari pemerintah loh. Ini juga salah. Kita nggak taat kepada ulil amri, kita nggak taat kepada pemerintah. Ini sudah salah, sangat-sangat salah. Karena seperti ayat yang saya sampaikan tadi, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, seperti itu. Kalau kalian beriman, kalian pasti taat kepada pemerintah. Oke, mungkin cukup diskusi online kali ini. Untuk Cak Yus, matur suwun dapat meluangkan waktunya buat kami. Kami dari peserta KKN DR IAIN Kediri mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada audiens dan khususnya pemateri yaitu Cak Yusuf Fatullah. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mulai dari awal hingga akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai bertemu di video selanjutnya.